الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء أذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ساداتنا الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبله. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang diwarnai hujan rahmat kita dipertemukan oleh Allah di dalam taat. Mudah-mudahan zahirnya ketaatan ini bernilai pula ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul kita, orang yang sangat mencintai kita, adalah utusannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang dijanjikan nikmat berlipat ganda, tambahan nikmat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan berkah ijtima' kita yang mulia di masjid yang mulia ini senantiasa melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga mudah kita memahami dan menjalankan jalan hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang melaksanakan salat Jum'ah di Masjid An-Nur yang kita cintai ini, orang tua kita, saudara-saudara kita yang juga menegakkan ibadah yang sama di masjid-masjid yang lain, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Ayat ini ma'asyiral hadirin mengisahkan, bercerita kepada kita tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim dibantu oleh putra beliau Nabiullah Ismail alaihi wassalam ketika meninggikan pondasi Ka'bah, saat Allah Subhanahu wa taala bertitah kepada mereka untuk membangun Baitullah yang dulu pernah dibangun oleh orang tua kita Nabi Adam alaihissalam. Tidak lupa mereka berdoa, ma'asyiral hadirin, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ajaran moral bagi kita ma'asyiral hadirin. Sekelas Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam saja, selepas melakukan ibadah mereka tidak lupa berdoa agar ibadah persembahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mencontohnya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di tanggal 27 Zulqa'dah menjelang bulan Zulhijjah. Sebagian saudara-saudara kita sudah berangkat menuju tanah suci dan sebagian lagi insyaallah segera menyusul. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam pengerjaan ibadah haji dan umrah serta ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita yang hari ini belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke Haramain, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah
Pada waktunya nanti Allah mudahkan kita agar dapat melakukan ibadah haji dan umrah, berkunjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibadah haji adalah barangkali ibadah yang paling sulit dan membutuhkan usaha, upaya yang keras untuk dilakukan. Tapi sepanjang sejarah, sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan belasan abad yang lalu, ma'asyiral hadirin, nenek moyang kita menantang ombak, melawan angin, dengan tujuan apa? Agar dapat sampai ke Baitullah dalam rangka menjalankan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Betapa semangatnya mereka. Jauh kemudian membutuhkan biaya yang besar, ma'asyiral hadirin. Di zaman Belanda bahkan untuk sampai ke Mekah saja, pemerintah Belanda terutama pada tahun 1825 para jamaah haji ditarik 110 gulden besarnya biaya paspor untuk sampai ke Mekah. Ini yang membuat penguasa Turki Utsmani marah saat itu. Dan apabila ketahuan pergi ke Mekah tanpa izin dari pemerintah Belanda, maka yang bersangkutan didenda lagi 1000 gulden, dan itu nilai yang sangat besar sekali waktu itu. Barangkali kalau dikonversi dengan nilai uang sekarang, kita dapat membeli tanah belasan hektar jumlahnya. Kenapa para jamaah dipersulit pada waktu itu, ma'asyiral hadirin? Karena Belanda tahu betul bahwa ketika jamaah haji, orang-orang Indonesia, orang Nusantara, orang-orang inlander kalau bahasa mereka, berangkat ke tanah suci Mekah, maka tidak bisa dihindari orang-orang tua kita zaman dahulu akan bertemu dengan para ulama. Mereka akan menimba semangat sehingga ketika mereka pulang ke tanah air, berkobar-kobarlah semangat jihad mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda mempersulit, menghambat proses perjalanan haji jamaah Indonesia. Jika kita membaca sejarah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, peran para hujjaj, peran para haji dalam menggerakkan perlawanan berdarah-darah untuk mengusir penjajah di muka bumi ini, di muka bumi pertiwi ini, sangatlah luar biasa, sangat besar sekali. Oleh karena itulah Belanda mempersulit perjalanan mereka ke Mekah. Bahkan kalau kita berbicara konteks keumatan, umat Islam seluruh dunia, ada seorang yang ditugaskan menyamar, namanya Snookhur Grunge dulu, untuk melemahkan Islam dari dalam, ma'asyiral hadirin. Apa kesimpulannya? Kesimpulan Snookhur Grunge orientalis yang munafik ini, bahwa selama ada Mekah dan ibadah haji, maka tidak bisa dihalangi persatuan umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah, Ka'bah Baitullah masih berdiri sampai sekarang ini, dan di masa kemerdekaan kita dapat lebih leluasa melaksanakan ibadah kita, mengunjungi tanah suci, baik untuk melakukan ibadah haji, bahkan umroh yang sangat ramai akhir-akhir ini berkunjung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian rahimakumullah, bahkan pada tahun 1859 mereka membuat ordonansi yang khusus mengatur tentang urusan haji. Tidak cukup dikenai biaya yang besar dan denda yang besar. Para ulama, para jamaah haji dari Nusantara sepulang dari Mekah harus melalui ujian, dites oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan apabila jawaban-jawaban dari ujian yang mereka lalui itu menyenangkan pemerintah Belanda, barulah mereka diperbolehkan memakai pakaian haji, diberikan gelar haji, dan mendapatkan sertifikat haji. Masya Allah, betapa berat masa-masa yang harus dilalui oleh orang-orang tua kita zaman dahulu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika orang pertama kali melihat Ka'bah Baitullah, maka hanya ada dua kemungkinan saja. Apabila orang itu tidak menangis terharu karena akhirnya dapat memandang kiblat yang mempersatukan kita seluruh umat Islam sedunia, maka orang itu pasti tersenyum bahagia. Ini bisa dibuktikan, ma'asyiral hadirin. Kenapa? Karena Ka'bah ini adalah sasaran kerinduan kita bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun yang akhirnya Allah perjalankan kita untuk memandangnya.
maka terlantunlah doa dari mulut-mulut kita yang memandang Ka'bah. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah. Ya Allah, tambahlah kemuliaan, kehormatan dan wibawa bagi rumahmu yang mulia ini. Wazid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Dan tambahkanlah ya Allah kemuliaan, kebaikan, kehormatan, keagungan bagi orang-orang yang memuliakan rumah ini, orang-orang yang bertawaf haji dan umrah. Tambahkanlah bagi mereka kebaikan ya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, rumah ini mulia karena di sekitarnya terdapat tempat-tempat yang mulia. Orang memulai tawaf dari rukun aswad min babil jannah, babun min abwabil jannah, sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Rukun aswad atau letak hajar aswad yang sekarang itu adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian di sebelah kanannya ma'asyiral hadirin ada tempat yang disebut dengan multazam, yaitu terletak antara pintu Ka'bah yang sebelah timur dan hajar aswad. Di tempat inilah pertaubatan Nabiullah Adam alaihissalam, nenek moyang kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam beliau bertawaf diriwayatkan 7 kali, siang beliau bertawaf 5 kali, kemudian beliau simpuh di hadapan multazam, beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah zalim kepada diri kami, dan apabila Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Rugi karena tidak berbahagia di dunia dan akhirat. Syekh Abdul Rahman As-Safuri di dalam Nuzhatul Majalis mengajarkan kita, meriwayatkan Nabi Adam melantunkan doa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, Engkau maha mengetahui rahasiaku dan apa yang hamba nyatakan. Faqbal ma'zirati, maka ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali, dan Engkau maha tahu ya Allah kebutuhan-kebutuhan hamba, hajat-hajat hamba, maka kabulkanlah doa hamba. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzunubi, Engkau maha tahu apa yang ada di dalam jiwa hamba ya Allah, maka ampunkanlah segala dosa-dosa hamba. Kemudian dilanjutkan munajat Nabi Adam alaihissalam, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, anugerilah hamba keimanan yang menenangkan di dalam jiwa hamba. Wa yaqinan sadiqan, dan keyakinan yang benar, hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali wa rabbini bima qasamtali, dan keyakinan yang benar sehingga hamba memahami ya Allah, hamba mengetahui ya Allah bahwa tidak ada satu pun yang akan menimpa hamba kecuali telah Engkau tentukan, dan jadikan hamba ridha atas segala ketentuan-ketentuanmu. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, Allah Subhanahu wa taala bertitah, ya Adam, wahai Adam, lan ya'tiyani ahadum min dzurriyyatik wa yad'uni bimithli ma da'awtani. Tidaklah salah seorang di antara anak keturunanmu wahai Adam yang datang simpuh kepadaku, kemudian dia memohon sebagaimana engkau memohon kepadaku, illa ajabtuhu, kecuali aku pasti akan mengijabahnya. Wa kasyaftu anhu ghumumahu, aku singkirkan duka citanya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wa ghafartu lahu dzunubahu, dosa-dosanya pasti aku akan ampuni. Wa naza'tul faqra min baini aini, dan aku cabut kemiskinan, kefakiran daripada dirinya. Wa ja'athu dunya wa huwa la yurid, dan dia akan dihampiri, didatangi oleh dunia sedangkan dia dalam keadaan tidak menginginkan dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu banyak tempat-tempat yang mustajabah di rumah yang mulia ini. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengabarkan kepada kita bahwa andai saja satu batu kerikil dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, dijatuhkan ke bumi, niscaya batu itu akan tepat jatuh di atas Ka'bah, karena koordinat Baitullah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Maka alangkah mulia orang-orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Haramain, melihat langsung Ka'bah Baitullah yang mulia yang dulu dibangun oleh para nabi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Ka'bah ini mulia karena dibangun oleh Nabi yang mulia. Salah satunya diantaranya adalah Nabiullah Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Seorang Nabi yang disanjung-sanjung di dalam Al-Quran. Inna Ibrahim al-awwabun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang jiwanya halus sekali dan penuh belas kasihan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam memberikan keteladangan kepada kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu sekalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bukan hanya beliau saja yang memberikan keteladanan yang baik kepada kita, akan tetapi putra beliau yang masih belia, istri beliau Sayyidah Hajar alaihissalam, kompak memberikan keteladanan yang mulia kepada kita, menegaskan bahwa cinta kepada Allah membutuhkan konsistensi, komitmen dan istiqamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa syariat yang Allah turunkan kepada kita ini ada tujuannya, maslahat bagi kita di dunia dan akhirat. Tapi coba bayangkan jika syariat ini diturunkan kemudian disampaikan oleh orang-orang yang hanya berbicara saja, maka alangkah jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Karena banyak orang yang bisa menyuruh orang lain untuk ikhlas, banyak orang yang bisa menyuruh orang lain untuk bersabar, banyak orang lain yang bisa menyuruh orang lain untuk tawakal. Tapi tidak banyak orang yang bisa mencontohkan bagaimana keikhlasan itu, bagaimana tawakal itu, bagaimana kesungguhan itu, bagaimana cara orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memberikan keteladanan itu sehingga lebih mudah kita mengamalkan ajaran syariat kita, wabil khusus dalam hal pengorbanan yang dibutuhkan oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang tua yang hanya bisa menyuruh anaknya untuk sholat, tapi tidak mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana cara orang sholat, bukanlah orang tua yang baik, yang bisa memandu keluarga. Seorang pimpinan yang hanya bisa memberikan imperasi, perintah-perintah, tapi tidak memberikan keteladanan, ini bukan pimpinan yang membahagiakan. Semua orang bisa membuat murid-murid menjadi pintar, ma'asyiral hadirin, tapi hanya guru yang memberikan keteladanan, yang bisa mencetak anak-anak yang baik, yang pintar sekaligus berakhlak mulia. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah sebagaimana saudara-saudara kita yang hari ini sedang akan menjalankan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka kesehatan, keafiatan, dan nanti pulang dalam keadaan membawa haji dan mabrur. Syukurlah Ka'bah ini masih ada, ma'asyiral hadirin, karena akal para musuh Islam, semua situs-situs yang kira-kira menyimpul ukhuwah Islamiyah kita, mereka semua ingin rusakkan itu. Bahkan tidak sekali dua kali makam baginda Nabi Muhammad SAW hendak digusurnya, hendak dibongkarnya. Kenapa? Karena makam baginda Nabi adalah situs yang menyimpul ukhuwah kita sebagai umat Islam. Makam para sahabat sudah digusurnya. Andai saja mereka mampu, mungkin Ka'bah Baitullah ini sudah mereka pindahkan, sudah mereka hancurkan sebagaimana mereka yang dilakukan oleh Abraha al-Ashram laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, keluarga kita, dikuatkan iman Islam kita, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'unahnya dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para hadirin sekalian, di akhir khutbah yang singkat ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita jaga persatuan, karena
Di setiap event-event tertentu di negara kita ini, musuh-musuh Islam tidak senang melihat kita bersatu. Kita disuguhkan oleh berita-berita yang kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana, maka gagal kita menjaga kebangsaan, kemerdekaan kita yang sudah diwaruskan oleh para leluhur kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله المنفرد بالعظمة والجلال المتوحد باستحقاق نعوت الكمال المتنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال المقدس عن سمات الحدوث من التغير والانتقال والاتصال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه الذين خلصت لهم الأعمال وصفت لهم الأحوال وعلى جميع من اتبعهم فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الخلال. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحابه وقرابته والخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. اللهم اهدنا هداية الصالحين وارزقنا أعمال الصالحين ووفقنا بما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.